Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Ayu Amalia, mahasiswa semester 6 program studi manajemen di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Dan dalam video ini, saya ingin membagikan pengalaman berharga saya saat terjun langsung bekerja secara sukarela selama 1 hari di PT Lentera Jaya Madinah, yakni sebuah perusahaan percetakan berbasis nilai-nilai Islami. Dan fokus saya adalah bagaimana komunikasi menjadi kunci utama dalam menjalankan pekerjaan di lingkungan profesional, sekaligus tantangan yang saya alami sendiri sebelum dan selama berada di sana. Dan sebelum diterima bekerja di sana, saya lebih dulu berkomunikasi dengan salah satu manajer di perusahaan itu, dan juga merupakan om saya sendiri. Namun meskipun ada hubungan keluarga, beliau tidak langsung memberikan izin. Beliau menyampaikan kekhawatirannya karena seluruh karyawan di sana adalah laki-laki, dan ia mempertimbangkan kenyamanan serta suasana kerja secara keseluruhan. Saya tidak menolak kekhawatiran itu, justru saya paham itu adalah bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian beliau sebagai manajer. Tapi saya tidak menyerah, saya menjelaskan dengan sikap profesional bahwa niat saya murni untuk belajar dan saya siap menjaga etika, menyesuaikan diri, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setelah melihat keseriusan saya, om saya akhirnya memberikan jalan, namun tetap mengarahkan saya untuk menghubungi bagian HRD secara resmi. Dan alhamdulillah, setelah proses komunikasi yang baik, saya diizinkan untuk ikut terjun langsung bekerja selama 1 hari di sana. Dan saat hari kerja itu tiba, saya langsung merasakan dinamika kerja di dunia percetakan. Saya langsung menyaksikan suasana kerja yang sangat disiplin dan padat. Tidak ada waktu menganggur, dan setiap orang tahu tugasnya, mulai dari desain grafis, operator mesin, hingga bagian finishing. Dan saya ikut membantu di bagian dokumentasi, di bagian komunikasi dokumentasi antar divisi, yang termasuk menyalurkan file desain yang harus dicetak, dipotong, dan disesuaikan dengan permintaan klien. Dari sana saya sadar satu informasi yang terlambat bisa membuat seluruh cetak harus diulang gitu, dan tidak ada ruang asal-asalan, semua berbasis sistem, SOP, dan saling percaya. Dan selama 1 hari itu saya mengalami 2 komunikasi krusial yang membuka mata saya tentang dunia kerja. Yang pertama, saya diajak oleh salah satu karyawan bagian desain untuk mengecek ulang file sebelum dicetak, dan saat kami periksa ternyata ada kesalahan ukuran yang tidak sesuai dengan permintaan klien. Kami langsung sampaikan ke cetak dan prosesnya ditunda untuk diperbaiki gitu. Dan saya terkesan karena meskipun saya hanya tamu di sana, tapi saya dilibatkan. Dan dari sini saya belajar bahwa komunikasi krusial bisa muncul dari kerjasama tim yang terbuka dan saling percaya. Dan yang kedua, saya menyaksikan langsung bagaimana tim merespon deadline mendadak dari klien. Dan orderan yang harusnya selesai sore diminta klien selesai siang. Dan supervisor datang dan langsung menyampaikan perintah singkat. Seluruh karyawan pun langsung bergerak dengan cepat. Dan saya pun diberi peran, yakni mengecek urutan hasil cetak dan menginfokan ke bagian pemotong agar tidak tertukar. Dan dari 2 momen itu saya benar-benar belajar bahwa komunikasi itu soal kejelasan dan kecepatan, tidak harus panjang, yang penting bisa ditindaklanjuti. Dan bahkan satu orang dengan satu kalimat bisa menyelamatkan seluruh proses kerja. Sebagai salah satu perempuan di sana waktu itu, saya sempat merasa canggung, tapi saya tidak membiarkan itu menjadi penghalang. Saya hadir sebagai pembelajar, saya aktif bertanya, mendengarkan instruksi, dan membantu semampu saya. Dan saya belajar bahwa pengakuan di tempat kerja tidak datang dari siapa kita, tapi dari apa yang kita kontribusikan. Dan saya bersyukur seluruh tim menerima saya dengan baik karena menunjukkan sikap yang profesional gitu. Dan satu hal yang tidak bisa saya sembunyikan dari pengalaman ini adalah beratnya beban akademik yang saya jalani secara bersama-sama. Satu sisi saya harus menyelesaikan tugas lapangan, menyusun skripsi, menghadapi tugas pra-UAS dan ujian akhir semester, dan semuanya datang dalam waktu yang nyaris bersamaan, tanpa koordinasi, tanpa kompromi.
Saya sadar sepenuhnya tugas adalah bagian dari proses belajar, tapi ketika semuanya diberikan dalam waktu yang sempit tanpa mempertimbangkan keseimbangan fisik dan mental mahasiswa, maka yang tumbuh bukan lagi ilmu tapi kelelahan. Saya tidak menyalahkan sistem pendidikan, justru saya belajar, justru saya percaya bahwa sistem bisa menjadi kuat ketika dijalankan oleh para pengajar yang punya empati, fleksibilitas, dan nalar manajerial. Namun pada kenyataannya, banyak tugas yang diberikan seolah hanya menggugurkan kewajiban dosen tanpa mempertimbangkan konteks mahasiswa yang juga sedang menghadapi skripsi, UAS, dan kehidupan pribadi gitu. Tugas lapangan seperti ini contohnya semestinya yang harusnya jadi ruang belajar yang menyenangkan, penuh refleksi dan pengalaman hidup, tapi kenyataannya kami mengerjakannya itu dalam keadaan mental tertekan, fisik lelah, dan waktu yang tercecer. Bukan karena kami malas, tapi karena terlalu banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang terlalu sempit. Saya tahu bahwa para dosen ingin kami berkembang, ingin kami tangguh, tapi ketangguhan bukan dibentuk dengan tekanan bertumpuk, melainkan dengan kesempatan yang diarahkan dan bimbingan yang adil. Jadi tolong bantu kami untuk belajar dengan sadar, bukan sekedar menyelesaikan tugas dengan panik. Karena jika mahasiswa hanya mengejar deadline bukan pemahaman, maka esensi belajar pun akan hilang. Dan ironisnya, di tengah tekanan akademik itu, saya juga melihat ketimpangan antara kewajiban dan hak mahasiswa di kampus. Kami dituntut bayar tepat waktu, tapi apa yang kami dapatkan? Fasilitas minim dan tidak sesuai janji, wifi lemot, ruang kelas sempit, dan bahkan kelas hanya dibatasi dengan triplek. Dan bahkan suara dari kelas sebelah pun bocor ke kelas kita itu, dan menimbulkan kebisingan, panas, dan tidak nyaman pula. Dan puncaknya pada hari terakhir saat UAS berlangsung, ubin kelas itu meletek gitu. Itu di tengah-tengah kita ujian, dan kami pun terkejut, merasa tidak aman, udah pasti, tapi tetap harus menyelesaikan soal. Dan apakah kamu sadar bahwa ini bukan sekadar pengalaman unik, tapi ini bukti bahwa prioritas pelayanan terhadap mahasiswa sangat-sangat minim. Saya tidak menyampaikan ini sebagai keluhan kosong, saya menyampaikan karena saya percaya mahasiswa berhak bicara tentang kualitas kampusnya, terutama jika sudah membayar dengan mahal dan berusaha keras untuk bertahan. Kami bukan ingin dimanjakan, kami hanya ingin diperlakukan adil, dan jika kami dituntut tepat waktu dalam kewajiban, maka kampus juga harus tepat dalam memenuhi hak kami. Bayar mahal bukan untuk ruangan yang rusak, bayar mahal bukan untuk koneksi wifi yang tidak bisa diandalkan, bayar mahal bukan untuk merasa tertekan sepanjang semester. Tapi saya tetap bersyukur bisa menyelesaikan tugas ini. Saya belajar banyak tentang komunikasi kerja, etika profesional, dan dunia nyata. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak mahasiswa, termasuk saya, kehabisan energi, kehilangan semangat, bahkan burn out karena tekanan tugas yang tidak terukur. Saya ingin mengatakan ini bukan sebagai keluhan, tapi sebagai catatan jujur dari mahasiswa yang ingin belajar dengan waras gitu. Dan dari seluruh pengalaman ini, mulai dari proses izin yang penuh pertimbangan, terjun langsung di dunia kerja, hingga menghadapi tekanan akademik dan fasilitas kampus yang tidak ideal, saya belajar bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi juga tetap bertumbuh dalam keterbatasan. Saya belajar bahwa komunikasi yang baik menyelamatkan pekerjaan, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Dan saya juga belajar bahwa kejujuran dalam menyuarakan kondisi kampus bukan berarti melawan, tapi bentuk kepedulian terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Saya yakin masih banyak hal yang bisa diperbaiki, baik dari sistem belajar, budaya kerja, maupun fasilitas pendukung kampus. Dan saya percaya suara mahasiswa yang jujur dan sopan adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Terima kasih telah menyimak refleksi saya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk siapapun yang peduli pada kualitas pendidikan dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.